Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 12 3D14 yang beranggotakan 5 orang yaitu Husni Komar, Sapitri Indriani, Intan Listi Nuraini, Bima Mutasabil, dan Amar Faruk akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu website sistem absensi karyawan. Di sini ada pendahuluan. Jadi perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan usahanya, terutama dalam bidang bisnis yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Nah, salah satu perkembangan teknologi informasi yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolahan data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolahan data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan. Dalam hal ini, bidang-bidang yang dianggap penting dan utama karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Website absensi karyawan. Website absensi online bagi karyawan adalah sistem yang berguna untuk mencatat jam kehadiran karyawan melalui sebuah website di komputer atau menggunakan aplikasi pada smartphone yang terkoneksi dengan internet. Hasil dan pembahasan dalam sistem informasi absensi karyawan berbasis web. Pada PT Kasih Ibu ini ada dua user yang mampu saling berkolerasi dalam lingkungan sistem, yakni admin dan karyawan. Kedua user tersebut mempunyai karakteristik kolerasi dengan sistem yang berbeda dan mempunyai keperluan informasi yang berbeda, yakni skenario kebutuhan admin mengelola data karyawan, mengelola data semua departemen, mengelola data absensi karyawan, melihat laporan absensi. Skenario kebutuhan karyawan, menginput absensi masuk dan pulang kerja karyawan, melihat informasi data absensi karyawan. Saya akan menjelaskan struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi admin. Langkah pertama, login, admin, manajemen karyawan, lalu ke atas beranda, manajemen departemen, manajemen kerja shift, manajemen lokasi. Ke bawah, manajemen pengguna atau akun, yang selanjutnya laporan, selanjutnya masuk dan keluar. Yang B-nya struktur navigasi karyawan. Pertama, login, karyawan, profile page, attention from, time input, in atau out button, date wise, attendant, record, selanjutnya logout. Analisis kebutuhan sistem. 1. Melakukan absensi masuk dan keluar menggunakan smartphone ataupun peranti yang lain dan dapat terhubung dengan jaringan internet. 2. Menginput data autentifikasi dengan menggunakan GPS. 3. Analisis kebutuhan user. Yang pertama, karyawan melakukan absensi untuk absen masuk dan keluar. Admin menginput, mengubah, dan menghapus data karyawan. Yang terakhir, admin mencetak laporan absensi karyawan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan IRD dan LRS. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas IRD pada proses absensi karyawan. Nah, di sini ada pegawai. Di pegawai ini terdapat ID bagian, ID pegawai, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, tanggal kelahiran, ID jabatan, foto, dan tempat kelahiran. Nah, kita ke bawah sini, di sini ada jabatan. Dalam jabatan terdapat ID jabatan, nama jabatan, keterangan jabatan. Nah, di sini ada memiliki bagian. Nah, di sini ada ID bagian, nama bagian, sama keterangan bagian. Kita ke samping sini ada absensi di tengah sini dan hari kerja. Nah, di hari kerja terdapat ID pegawai, tanggal, jam masuk, jam keluar, lama kerja, jam lembur, kode absen, dan ID jam kerja. Nah, di sini mempunyai keterangan absen. Di sini ada kode absen dan keterangan absen. Memiliki jam kerja. Nah, di sini ada ID jam kerja
hari kerja, jam kerja masuk, jam kerja keluar. Nah, yang terakhir di sini ada login admin. Di sini ada ID login, password, dan nama admin. Untuk selanjutnya ini adalah hasil LRS pada proses absensi karyawan. Nah, di sini ada ID login. Nah, di ID login ini terdapat nama admin dan password. Nah, kita ke bawah sini ada ID jabatan. Di sini ada nama jabatan dan keterangan jabatan. Nah, untuk ID bagian di sini ada nama bagian sama keterangan bagian. Kita ke atas sini ada ID pegawai. Nah, di sini ada nama pegawai, alamat, tempat kelahiran, tanggal kelahiran, jenis kelamin, foto. Kita ke bawah sini ada kode absen, terdapat keterangan absen, ada ID jam kerja, terdapat hari kerja, jam kerja masuk, jam kerja keluar. Dan terus masih di ID jam kerja, di sini terdapat tanggal, jam masuk, jam keluar, lama kerja, libur, jam lembur. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk dari kelas 12 3D dengan NIM 122108997, yang dimana di sini akan menjelaskan tentang implementasi user interface dari sistem absensi karyawan, yang dimana di tampilan yang pertama ini yaitu ada tampilan login, di mana tampilan login ini ada username, password, dan button login. Nah, yang kedua di sini ketika kita udah masukkan username dan password, nah bakal muncul tampilan dashboard, di mana di sebelah dashboard ini ada departemen, shift, employee, location, user. Nah, habis ini kita ke yaitu departemen, di mana di departemen ini kita sebagai admin bisa menambah atau mengurangi departemen yang sudah tercatat di sini, itu dengan mengklik add new department. Nah, habis dari departemen kita ke halaman employee, di mana di sini itu sama kayak yang tadi departemen. Di sini kita sebagai admin bisa menambah atau mengurangi daftar karyawan di PT Putra Sentral ini. Nah, habis dari employer, halaman employer ke di sini yaitu ke di sini ketika kita tadi di halaman admin, di sini sudah kita memasuki ke halaman karyawan itu sendiri, di mana di tampilan halaman karyawan ini cuma ada 3 pilihan, yaitu ada attendance form, ada history, dan my profile, di mana my profile ini menampilkan ID karyawan, gender, departemen, birthday, join on. Nah, dan di tampilan atau halaman attendance form ini maka akan menampilkan di mana yaitu worksheet, time in location, not, upload your image, dan time in. Dan yang terakhir di sini yaitu di mana history attendance, di mana di sini kita bisa memfilter laporan tentang absensi kita apabila suatu saat ditanya atau diminta oleh atasan. Dan untuk kesimpulannya di sini yaitu yang pertama, perubahan sistem absensi manual menjadi suatu sistem yang terkomputerisasi dengan penambahan sistem barcode dilakukan agar tingkat kesalahan dalam melakukan absensi dapat diminimalisir dan dapat memberikan pelayanan lebih baik serta hasil keluaran atau laporan yang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu sistem aplikasi absensi yang baru ini akan lebih memudahkan proses kontrol
absensi kehadiran karyawan, dan mampu memberikan laporan akhir absensi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir di sini yaitu dengan sistem pendataan absensi karyawan terkomputerisasi ini, bagian pendataan karyawan dapat dengan cepat dalam melakukan penginputan data dan memberikan kemudahan dalam pencarian data karyawan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.